Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan nama anggota yaitu Ajeng, Linda, Hadida Aulia Santi, dan Rahayu. Di sini kami akan membahas mengenai gempa. Selamat menyaksikan. Gempa bumi merupakan salah satu peristiwa getaran atau guncangan hebat yang terjadi pada permukaan bumi. Hal tersebut terjadi akibat adanya pelepasan energi secara tiba-tiba sehingga menciptakan gelombang seismik. Proses gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan lempengan bumi yang menghasilkan tekanan dari waktu ke waktu hingga akhirnya mencapai titik di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan oleh pinggiran bumi. Apa sih faktor-faktor penyebab gempa? Yang pertama ada gempa bumi tumbukan. Gempa bumi ini terjadi akibat pertumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Yang kedua ada gempa bumi runtuhan yang terjadi akibat tanah yang sudah tidak mampu menahan beban, seperti tanah longsor atau gua-gua daerah bekas pertambangan. Yang ketiga ada gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan terjadi akibat aktivitas manusia seperti ledakan nuklir dan dinamit. Yang terakhir ada gempa bumi vulkanik yang terjadi akibat aktivitas magma sebelum terjadi gunung meletus. Kamu tahu nggak efek Widi wave dan surface wave? Gelombang badan body terbagi atas dua, yaitu gelombang primer dan gelombang sekunder. Gelombang primer bisa menjalar melalui batuan yang solid dengan gerakan partikelnya sejajar dengan arah rambatannya, berakibat menarik dan mendorong batuan. Sedangkan gelombang sekunder mampu mendorong lapisan tanah ke beberapa sisi bagian dan membuatnya merekah. Gelombang relax bergulung seperti gulungan ombak di lautan, mengguncang tanah ke atas dan ke bawah, serta mendatar. Dan hampir seluruh guncangan yang terasa saat gempa bumi merupakan gelombang relax. Lalu, efek gelombang love yaitu mengguncang tanah dalam arah menyamping menghasilkan gerakan horizontal, pergeseran horizontal bumi saat terjadi gempa. Gelombang permukaan sampai setelah gelombang body dan bertanggung jawab sebagai penyebab kerusakan akibat gempa bumi. Proses terjadinya tsunami berdasarkan body wave dan surface wave. Perubahan pada volume yang mempengaruhi gelombang laut, air dari arah pantai tersedot ke arah tersebut. Gelombang-gelombang menuju laut akan terbentuk karena massa air berkurang. Ketika daerah tersebut cukup luas, maka gelombang tersebut mendapatkan tenaga dan terjadilah tsunami. Proses terjadinya likuifaksi berdasarkan body wave dan surface wave. Akibat gelombang siklik yang terjadi begitu cepat, air pada tanah tidak mampu keluar. Meningkatnya tekanan air pori menyebabkan aliran air naik ke atas. Tekanan air pori meningkat karena tanah yang bergerak mengakibatkan air mengalir ke atas dan mengubah sifat tanah dari padat menjadi cair. Lalu terjadilah likuifaksi. Indonesia terletak di antara 3 lempeng utama dunia. Yang pertama, lempeng India Australia yang bergerak ke arah utara dan timur laut dengan kecepatan sekitar 7 cm per tahun. Kedua, lempeng benua Eurasia yang relatif diam, namun resultan sistem kinematiknya menunjukkan gerakan ke arah barat daya dengan kecepatan mencapai 13 cm per tahun. Dan terakhir, lempeng Samudra Pasifik yang bergerak ke arah barat-barat laut dengan kecepatan sekitar 10 cm per tahun. Pergerakan lempeng terbagi menjadi 3, diantaranya adalah yang pertama, gerakan divergen, yaitu gerakan lempeng tektonik yang saling menjauh. Yang kedua, gerakan konvergen, yaitu gerakan lempeng tektonik yang saling mendekat. Dan yang ketiga, gerakan transform atau sesar, yaitu gerakan lempeng tektonik yang sejajar tetapi berlawanan arah. Jika dihubungkan dengan gempa, penyebab gempa adalah karena pergerakan lempeng bumi, yang secara khususnya itu diakibatkan karena pergerakan lempeng tektonik secara konvergen. Sekian dari kami, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.